Eh, memang untuk asam lambung itu sangat berkaitan dengan pikiran, yang seharusnya tidak terlalu dipikir banget kan. Sebenarnya belum terjadi wis cemas was-was kan nonton. Nah, sudah cemas was-was ngogek kan nonton. Nah, padahal kan kita itu manusia biasa yang tidak mengetahui detik berikutnya seperti apa kan. Nah, berarti kan yang seharusnya kita lakukan itu jangan terlalu mempermasalahkan, jangan terlalu mencemaskan hal yang belum terjadi. Jadi kenapa seperti itu? Karena mungkin hari kemarin pada jam ini tiba-tiba pusing dan lain sebagainya, mungkin kan kemarin kan gitu. Tapi kalau hari ini terus kita tidak memikirkan istilahnya kejadian kemarin pada jam kemarin itu, insya Allah akan baik-baik saja. Jadi tidak memikirkan kemarin jam persis mendekati jam ini terasa pusing kan biasanya kan. Nah, itu enggak usah terlalu dipikirkan seperti itu. Jadi kejadian yang diulang-ulang itu bisa kita netralisir, kita normalkan, tentunya dengan cara membiarkan juga. Jadi kebiasaan kemarin itu cemas-cemas terus ya. Nah, mulai dari detik ini usahakan kurangi untuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi, diganti dengan pemikiran positif, pemikiran yang membangun, istilahnya ya saya sehat, saya bisa melalui ini kan, contohnya seperti itu. Nah, terus tentunya untuk mendapatkan keberhasilan benar-benar mampu mengontrol emosi, ini kan tetap kaitannya emosi kan gitu. Mampu mengontrol emosi kita gunakan melalui hipnoterapi ini kan. Jadi kenapa menggunakan hipnoterapi? Karena ya tujuannya untuk mengontrol emosi. Jadi emosi itu tidak selalu negatif loh. Jadi emosi bahagia, emosi sedih itu juga perlu dikontrol. Bahagia yang terlalu berlebihan juga nggak baik, sedih yang terlalu berlebihan juga jelas nggak baik kan. Jadi dikontrol, tentunya yang kontrol lagi momentum nangis terus rasa sakitnya, pengennya nangis, keluarga bingung mau dibawa kemana, gitu ya itu. Jadi tetap perlu dikontrol, namun ada saat tertentu yang memang perlu diluapkan. Nah, saat tertentu yang saya maksud ya contohnya ketika terapi ini. Jadi ketika terapi ini kalau
dilalah ingin menangislah kan itu tadi itu. Namun ketika di rumah kok istilahnya banyak orang yang tetap perlu mengontrol, kecuali sedang sendirian pengen nangis nggak masalah kan itu. Yang penting tetap perlu dikontrol gitu. Nah, tahapan hipnoterapi itu kita istilahnya memprogram sugesti baru kan, memprogram sugesti baru secara sadar. Maksudnya secara sadar itu memang niat mau menanamkan sugesti yang baik kan. Kenapa saya bilang secara sadar? Karena sebagai contoh, misal dulu ketika anak kecil yang istilahnya susah makan, kemudian ayo makan, nanti kalau nggak makan saya bawa ke dokter loh, biar disuntik Pak Dokter kan itu. Akhirnya kan lama-lama mau, tapi kan mau itu karena apa ya, secara tak sadar disugesti, oh aku nek orang makan itu disuntik Pak Dokter kan itu padahal kejadian tersebut tentu tidak hanya sekali dua kali kan, mesti nek pas susah makan dibilangin seperti itu, kalau nggak makan nanti saya bawa ke dokter biar disuntik, jadi takut suntik. Dampaknya apa? Dampak traumanya ketika anak tersebut besar, nggak tahu kenapa kok ya ada beberapa orang yang tiba-tiba sama suntik aja wis takutnya luar biasa, yaitu takutnya luar biasa. Itu salah satu bentuk trauma tak sadar seperti itu. Nah, kita memasukkan sugesti secara sadar tujuannya untuk membantu proses penyembuhan. Membantu proses penyembuhan. Dan perlu diingat juga, jadi emang asam lambung itu emang nggak selera makan, emang nggak selera makan. Hah? Gimana? Di sebelah utara. Nggak apa-apa. Kan nggak netes. Iya, nggak netes sih. Gimana pindah sana? Biar nyaman. Kan ya pakai pembalut toh. Oke. Oke. Selesai. Betul apa kok? Diuruki mau. Terus. Karena nanti larinya malah jadi penyakit mah kan gitu. Sudah pernah sakit mah belum? Tapi juga asam lambung itu Pak. Nah, itu Makan. kan nanti malah jadi meremen kan gitu. Jadi memang ya nunggu selera ya jenenge orang sedang sakit, apalagi asam lambung ya malah nggak sembuh kan gitu. Itu terus ini kan kaitannya juga susah tidur juga dia. Susah tidur. Oke. Mau tidur itu cemas terus jadi nggak bisa tidur. Oke. Jadi nanti pemrogramannya juga ada program biar mudah tidur. Nanti saya buatkan kunci. Saya buatkan kunci simbol yang jenengan mudah untuk tidur. Tidak hanya mudah untuk tidur, tapi mudah untuk
apa ya, masuk ke dunia khusyuk istilahnya. Dunia khusyuk ke emang itulah waktu-waktu kita untuk berdoa yang lebih cepat dikabulkan kan. Jadi itu ada, nanti saya buatkan simbol, bisa digunakan untuk membantu proses penyembuhan, dan bisa digunakan dalam ketika jenengan berdoa, atau secara otomatis ketika jenengan sholat juga nanti menggunakan itu, yang istilahnya kita sebagai manusia biasa untuk khusyuk dalam sholat itu susah kan. Nah, gunakan simbol ini agar nanti walaupun beberapa menit khusyuk itu sudah istilahnya sudah benar-benar sah sholatnya kan. Ya walaupun nggak khusyuk itu sah, tapi kan kalau ada sedikit khusyuknya kan lebih sah kan. Oke. Nah, ini nanti tahapannya nanti saya tapping dulu, kemudian hipnoterapi standar ini, terus kebetulan di sini juga ada itu Pak Edi itu ahli di bidang refleksi, termasuk untuk istilahnya mendeteksi asam lambungnya itu seberapa kan. Nanti biar dideteksi, biasanya deteksi lewat kaki gitu aja sih. Deteksi dipijet kaki nggak masalah kan. Oke. Itu aja. Ini di badan juga rasanya sakit semua. Sakit ya? Pusing, badannya nggak enak, lemes. Gitu. Oke, kita awali dengan tapping dulu ya. Tapping itu proses menyeimbangkan, dan proses sedikit mengurangi rasa sakit. Ini berarti saat ini kalau saya buat skala antara 1 sampai 10, skalanya masih 10 buat skala rasa sakitnya, itu ya. Oke. Sekarang coba jenengan tekan-tekan daerah sini, ditekan-tekan sendiri ya. Oke. Dicari titik kurang nyamannya di mana. Sudah ketemu. Kanan kiri boleh. Kurang nyaman. Udah? Sebelah sini. Oke. Jenengan pejamkan mata. Dengarkan dan ikuti kata-kata saya dalam hati mawon nggih, dalam hati saja. Izinkan saya mengetuk di area kepala atas, ngoten nggih. Meskipun saya memiliki kecemasan yang berlebihan, dan asam lambung
serta susah untuk tidur. Saya ikhlas dan sabar melewatinya. Dan saya memilih untuk mampu mengontrol, mengendalikan emosi, serta saya memilih untuk mudah tertidur. Terjadilah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Buka mata. Sekarang coba yang tadi ditekan lagi. Gimana? Udah nggak sakit? Alhamdulillah. Kita lanjut ke teknik berikutnya ya. Teknik berikutnya adalah teknik